Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu wa qad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur sekali ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah memberikan izin kepada kita pagi-pagi ini untuk sesuatu kebaikan minimal untuk diri kita sendiri. Dan kita tidak mengganggu orang lain ya, dengan gangguan-gangguan yang bisa kita lakukan. Ini rahmat karunia yang besar dari Allah kepada kita. Mudah-mudahan awal pagi yang kita lakukan dengan kebaikan ini akan membuahkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, hari ini yang akan kita bahas nanti adalah surat Al-Asr ayat 18 sampai 20 saja dulu ya. Karena ini di sini agak cukup panjang penjelasannya dan nanti juga akan saya jelaskan beberapa ayat yang berkaitan dengan itu ya. Dengan ayat yang kita baca ini. Kemudian untuk sisanya besok kita selesaikan surat Al-Asr ayat 21 sampai 24. Jadi biar kita ngoyo kalau memang belajar tafsir atau Al-Qur'an ini tidak bisa kita sekaligus satu surat gitu asal susah ya. Kalau kita ingin merenungkan, mentadaburi supaya mengerti intisari, kandungan hikmat di balik yang tersurat, yang sehingga kita bisa menggali yang tersirat, maka itu suatu yang luar biasa sekali bagi kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita bisa mengerti dan memahami. Ilmu yang kita pelajari ini bukan ilmu untuk dihafal saja, tapi untuk diamalkan, karena sesungguhnya yang bermanfaat meskipun banyak ilmunya seseorang, hanya yang diamalkan saja. Seperti orang yang makan di prasmanan begitu, meskipun banyak makanan yang disajikan, maka yang bermanfaat bagi tubuh kita hanyalah yang kita makan saja. Sedangkan makanan yang lain, seenak apapun kalau kita tidak memakannya, tidak mendapatkan manfaat. Demikian juga ilmu. Meskipun kita punya ilmu yang banyak, tapi kalau tidak diamalkan ilmu itu, tidak memberi manfaat kepada pemilik ilmu itu sendiri.
Baiklah Ibu sekalian, kita awali. Yang membaca Al-Quran hari ini adalah Bu Ida. Bu Ida saya tawarkan ya, boleh membaca 3 ayat saja itu, atau kalau mau membaca mendapat pahala yang banyak sampai ayat 24. Itu saya sangat suka karena Bu Ida suaranya bagus itu kalau membaca. Monggo dibaca ayat 20 saja boleh, dilanjutkan kalau mungkin masih punya waktu atau mungkin nggak terlalu berat ya, karena saya rasanya membebani ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Waduh, ya banyak sekali ya, terlalu memberatkan mungkin, meskipun bisa kan lama itu. Tapi monggo ayat 3 ayat saja tidak masalah, ayat yang ke-18, 19 dan 20 dulu, kemudian besok lagi kalau Bu Ida ikut ngaji, Bu Ida lagi yang melanjutkan bacaan berikutnya. Monggo Bu, ya silakan. Inggih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nyuwun Amin. Saya kelepatan. Yes, sami-sami Bu, sami-sami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amtalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah Huwar Rahmanur Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Beberapa Asmaul Husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang memperkasa, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Pencipta. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Benar. Allah dengan segala firman-Nya, Allah Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya kalau ada orang membaca Al-Quran dan bacaannya bagus, enak didengar, ya rasanya kudu menangis gitu ya. Ya nggak ngerti gitu di dalam hati rasanya, kan? Dari bulu-bulu itu rasanya berinding gitu, ya. Orang yang dikarunia oleh Allah suara yang baik, suka baca Quran, cinta kepada Al-Quran. Orang yang cinta kepada Al-Quran itu ada satu tanda dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia nanti akan dikumpulkan dengan Allah dan Rasulnya. Nanti di mana? Ya jelas di surga lah. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tapi ada syarat yang perlu sempurna untuk mendapatkan cinta kepada Allah bagi orang yang membaca Al-Quran dengan baik tartil dan benar, itu merenungkan tadabbur tentang maknanya. Di dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna Al-Quran. Ya. Apakah kamu tidak memperhatikan, mau tidak tadabbur dengan Al-Quran? Walau karena min indi ghairillahi, kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, nah kamu tentu akan mendapatkan wajah itu di sana ikhtilafan kasiran, banyak perbedaan perselisihan. Al-Quran tidak ada satupun ayat yang berselisih, meskipun wawunya fathah atau dhammahnya. Semua sesuai runtut dan raca. Ya. Dan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, Allah Ta'ala mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa kamu tidak mau tadabbur Al-Quran, merenung-renungkan, memikir-mikirkan kandungan dan isinya? Am ala qulubin akfaluha, apakah hatimu sudah tertutup? Bapak dan Ibu, dari dua ayat ini, ya, kalau kita merasakan, membaca tidak hanya sekedar membunyikan, maka kita akan malu barangkali kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kita membaca Al-Quran kok nggak ngerti itu gimana sih? Kok seperti Allah nyindir orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi baca kitabnya tapi nggak ngerti. Orang Kristen itu baca kitabnya bahasa Indonesia nggak ngerti. Kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang
78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di antara mereka itu ya ummi, gak ngerti isinya kitab. Itu orang Yahudi yang sebenarnya yang disindir oleh Allah itu. Ya. Wa minhum ummiyuna, di antara mereka itu ummi la ya'lamunal kitab, gak ngerti isinya kitab ila amaniya. Ngertinya dongeng-dongeng saja, hukum-hukumnya, ya, aturan-aturannya. Padahal Al-Quran membersihkan, menghidupkan hati yang mati, bahkan akan menyembuhkan segala macam penyakit-penyakit hati, membuang segala macam kotoran-kotoran yang berada di dalamnya. Ini firman Allah. Kita berbicara firman Allah. Jadi akan mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dulu diturunkan Al-Quran kepadanya, yakni para sahabat. Hanya sayang kita tuh membaca terbatas pada bacaan saja. Kita tidak mau mengerti, merenungkan kandungannya di dalamnya. Kita menganggap susah Al-Quran ini. Karena pemikiran kita susah terhadap Al-Quran inilah, kita jadi, ya sudah nggak mau lagi melanjutkan belajar. Pokoknya sudah bisa membaca. Ya, memang tahapannya membaca. Ya, dan membaca yang benar, ditingkatkan dengan memahami, ya, kemudian dilanjutkan dengan menghafal, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Itu akan sempurna kita untuk mencintai Al-Quran yang berkonsekuensi mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Al-Quran yang menurunkan Allah, yang mengajarkan kepada kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita membacanya berarti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul yang menyampaikan kepada kita. Dan menurut Nabi, kamu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Cintai Allah berarti dikumpulkan dengan Allah. Ya, Rasulullah di surganya. Maka Anas bin Malik tatkala mendengar hadis itu, saya cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta Abu Bakar, cinta Umar, dan seterusnya. Meskipun amal saya tidak sampai kepada amal mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu, saya berharap dengan mencintai mereka, maka akan saya nanti akan berkumpul dengan mereka. Begitulah sahabat ini. Begitu sabda Nabi menyatakan kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai tatkala kamu di dunia ini. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita pagi hari ini membaca surat Al-Asr. Ya, di ujung-ujungnya ini ada satu riwayat. Kalau memang mereka betul-betul beriman yang sungguh-sungguh kepada Allah, minta membaca Al-Quran dibacakan di atas gunung surat Al-Asr ini, akan meledak gunung itu. Ya, ini kalau mereka disertai dengan keimanan yang sungguh-sungguh. Hanya karena itu riwayat, bukan satu hadis yang dari Nabi, maka saya tidak berani memastikan apakah itu benar atau tidak. Karena ini cuma riwayat yang saya baca dari satu buku begitu saja. Baiklah Ibu sekalian yang berbahagia, saya mungkin akan berhenti dengan ayat yang ke-20 yang ke-20 saja dulu. Nanti kita lanjut kepada ayat yang berikutnya. Kalau memang nanti waktunya masih, kita bisa seluruhnya. Karena ayat 21 sampai 24 itu isinya Asmaul Husna, keagungan kebesaran Allah, sehingga kita memantapkan tauhid kita nanti di sana. Ya. Di sana, sehingga kita mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Supaya kita apa? Supaya kita mendapatkan janji-janji yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, baiklah, setelah Allah menerangkan kepada kita di ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang menipu, orang-orang munafik itu suka menipu, orang kafir, golongan ahli kitab ini, ya, kama sali syaitan, seperti setan, ya. Qala lil insani kfur, tatkala berkata kepada manusia, kamu kafirlah itu. Jadi orang-orang munafik itu menipu orang-orang Yahudi, ya. Bani Nadir itu misalnya disuruh kafir. Setelah kafir ditinggalkan oleh orang-orang munafik itu. Maka disebutkan kama sali syaitan, seperti sebagaimana setan itu qala lil insani, tatkala setan itu berkata kepada manusia, kufur, kafirlah kalian, enggak usah beriman kepada Allah.
Ya nanti saya jamin kamu pasti bisa ini, dapat rezeki sekian dan sekian. Kamu tidak akan bisa ditembak misalnya, tidak akan tembus peluru dan lain-lainnya. Itu setan. Ya, makanya orang yang punya haji-haji ilmu dan lain-lainnya itu tertipu oleh setan. Padahal mereka tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala ya sebagai penyelamat kita. Nih. Nah, katakanlah falama kafara, tatkala orang-orang itu sudah betul-betul kafir, ajakan setan kafir karena mau ditolong oleh Islam, kemudian setan baru berkata, ini bari uminka, aku berlepas diri darimu, ini akhafullah rabbal alamin, aku itu sebenarnya takut kepada Tuhan semesta alam. Setan itu takut sebenarnya. Ya. Kenapa kok mereka tetap kafir? Gengsi sudah kadung gengsi, sudah siap diusir oleh Allah, siap masuk neraka, maka sudah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya siap, nanti masuk neraka. Ya, seperti itu, sama-sama dengan setan. Maka dari itu ayat yang bermain sebenarnya saya kembali ke berani fakana akibatahuma, maka dampaknya dari penipuan-penipuan itu annahuma sesungguhnya mereka berdua yaitu setan dan orang-orang kafir itu finnari khalidaini fiha, dua-duanya masuk neraka kekal di dalamnya, wadzalika jazaa'ul zalimin, demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang zalim, orang-orang kafir ya. Setan dulu kafir ngajak manusia jadi kafir. Nah, sekarang nasihatnya kepada orang beriman. Orang beriman sangat disayang oleh Allah Ta'ala. Banyak perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah kepada kita supaya kita selamat. Ya, di sini di ayat surat Al-Asr itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah sebagai penciptanya, pencipta langit dan bumi seisinya, dialah buat syariat supaya manusia itu beribadah kepadanya. Dan Rasul menerangkan ya ini tentang bagaimana tata cara ibadah yang benar, yang tidak mengandung kesyirikan, itu diajarkan oleh Rasulullah. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu namanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu mudahnya kerjakanlah semua perintah Allah semampunya, jauhi semua larangan-larangan Allah, jangan coba-coba terpikir untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Jangan terpikir, jangankan melaksanakan, terpikir saja jangan. Itu namanya orang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kamu sembunyikan di hatimu atau kamu nyatakan, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa percaya kepada itu, ya, maka dari itu tidak terfikir sedikit pun untuk bermaksiat kepada Allah. Setelah kita bertakwa kepada Allah, ya, pesannya kepada Allah bagi orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah itu wal tangdur, ya, wal tangdur, dan hendaklah mempersiapkan, ya, memperhatikan, ya, nafsun, masing-masing diri, masing-masing orang, maka tamat lihat apa yang mesti dikerjakan untuk besok menghadap kepada Allah di hari kiamat kelak. Kanggo sibuk mengko sore, jadi orang-orang dulu itu mengajari ilir-ilir itu ya, itu orang wali, seorang wali mengingatkan lir-ilir, ya, tanduri wong sumilir, ya, itu kita diingatkan supaya segera sadar, ya, hidup di dunia akan segera berakhir. Maka hendaklah kamu segera mempersiapkan diri untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kata di dalam syair-syairnya para wali itu, ilir-ilir itu, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung kesempatan itu terbuka lebar, kita masih sempat karena masih muda, umurnya masih kuat. Ayo cari ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian kita nularkan kepada orang yang lain. Jangan sampai menyesal. Orang yang sudah tua itu katanya, pesannya itu, jangan sampai menyesal seperti saya sudah tua ini. Wahai anak-anak muda, satu, jagalah kesehatanmu katanya. Jangan sampai kesehatan itu justru masa makin tua, itu pada saat
itu kesehatannya menjadi menurun. Ya. Yang kedua, cobalah ya kamu nabung atau membuat investasi. Karena kalau sudah tua itu nanti tidak ada apa-apanya. Badan yang sering sakit-sakitan, kunjungannya sekarang tidak ke mall tapi ke rumah sakit. Maka kita butuh pada saat itu biaya yang banyak. Yang ketiga, ya carilah kawan. Ya, supaya kita tidak merasa kesepian. Karena dengan orang yang sudah tua ini, kenapa cepat mati kalau sudah tua pensiun ini? Karena kawan-kawannya sudah tidak ada. Orang yang tidak banyak punya kawan, itu cepat game. Ya. Ini. Jadi mudah-mudahan kita, teman kita jadi termasuk kita ngaji ini mencari teman-teman yang baik. Ya, ngaji, gak gampang putus asa, banyak orangnya. Busri itu sudah tua, waduh, kalau tertawa masih renyah itu misalnya kita berharap ya saya nanti kalau seperti Busri itu juga masih kuat, masih sehat seperti dia. Ya, dia aja masih ngaji, umur sekian masih mencari ilmu, saya juga harus mencari ilmu. Nah, inilah ya. Kemudian yang terakhir hendaklah masing-masing kita itu mempunyai apapun ya, keahlian khusus ya. Karena kalau kita sudah tua tidak punya keahlian ya susah membebani nanti anak. Ya kalau punya anak dan anaknya meneh juga tidak apa-apa. Saya dengar itu teman saya itu cerita kepada saya. Anak kandungnya itu misui orang tuanya. Bagaimana begitu itu? Orang tuanya diumpati dengan umpatan model Surabaya. Ya, kok tegone gitu. Dia kok nggak ngerti sama sekali bagaimana balasan orang yang berani kepada orang tuanya itu. Ya itu barangkali kan enggak karena enggak memikirkan. Baru terasa nanti kalau umur 65 ke atas. Ya, tenaga sudah habis, kekuatan sudah tidak ada lagi, anak-anak tidak ganti, tidak taat kepada kita menjadi menyesal. Ya, mempunyai keahlian apa saja. Ya, keahlian misalnya tukang cukur nggak apa-apa, sehingga di usia tua nggak bisa apa-apa, minimal bisa itu kalau kepepet bisa jadi tukang cukur, tambal ban barangkali, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau punya keahlian khusus, bisa berdakwah, bisa menyampaikan agama, ya ini akan sangat lebih menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang lain. Baik, kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing orang itu senantiasa mencari bekal untuk saat menghadap kepada Allah. Karena pada saat itu kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 ya. Monggo Pak Tomo dibacakan surat Al-Baqarah ayat 254 dulu. 254. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya. Perhatikan Allah Ta'ala sayangnya kepada kita. Karena itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berinfak, bersedekah, berbagi kepada orang lain. Ini yang banyak menjerumuskan kita. Karena kita tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Disuruh infak. Itu tidak semuanya sebagian saja. Tapi rasakan kenapa kita masih berat. Kalau kita sudah puasa 1 bulan Ramadan, juga kok masih berat. Ini ya, maka kita dipertanyakan benarkah kita dapat Lailatul Qadar gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum ya, belanjakanlah sebagian harta yang kami rezekikan kepadamu. Bukan kamu cari, itu kami yang memberikan kepadamu itu ya. Min qabli ayatia yaumun, sebelum datangnya suatu hari yang di hari itu la bai'un fihi wala khulatun wala syafa'ah, dari itu tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak ada pertolongan satu sama lain. Wal kafiruna humudz zalimun, orang yang kafir tidak mau memenuhi perintah Allah, tidak mau berbagi dengan orang lain, itu orang yang zalim. Oleh karena itulah Allah sangat sayang kepada kita,
supaya tidak terlalu cinta kepada harta, sebagian saja. Kalau zakat berapa? Dari harta yang kita miliki cuma 2,5%. 97,5 yang kita miliki. Masih banyak. Dan orang kalau sudah mengeluarkan zakat itu sudah tidak dianggap pencinta harta. Ya, ini sudah cukup baginya. Karena hartanya sudah bersih, yang dimakan juga sudah bersih. Apalagi kalau juga masih berbagi dengan yang lain, dengan cara-cara yang lain. Innallaha, ya. Kemudian nih, wattaqullah diulangi lagi oleh Allah Ta'ala. Ya, peringatan yang kedua, jaga takwamu kepada Allah. Karena hanya dengan takwa itulah yang akan menyelamatkan kita dari bencana yang besar, ya, kemudian mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat dengan segala apa yang kamu kerjakan. Pak Tomo, tolong dibacakan tafsir Ibnu Katsir, ya. Tatkala menafsirkannya itu sebagian hadis menuturkan, monggo Pak. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Mundhir bin Jabir dari ayahnya, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW di permulaan siang. Lalu ada suatu kaum yang mendatangi beliau dalam keadaan yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, membungkus diri dengan kulit macan atau sejenis mantel dengan menyandang pedang. Kebanyakan mereka berasal dari Mudor. Bahkan seluruhnya berasal dari suku Mudor. Maka raut wajah Rasulullah SAW pun berubah ketika melihat keadaan mereka yang demikian miskin itu. Kemudian beliau masuk, lalu keluar lagi dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal mengumandangkan azan, kemudian iqamah, lalu beliau mengerjakan sholat. Setelah itu beliau berkhutbah. Cukup Pak, mau saya jelaskan dulu ya, nanti dilanjutkan sebentar. Jadi ini suatu saat Rasulullah melihat seorang itu miskin sekali gitu. Wis enggak pakai alas kaki, masuk masjid yang menyandang pedang, pakaiannya itu dari kulit binatang, ya, suku Mudor namanya, ya. Itu seakan-akan mereka itu orang mukmin-mukmin yang lain itu kok enggak peduli, ya, melihat saudaranya yang miskin-miskin itu. Padahal yang lain itu mempunyai harta yang banyak. Melihat orang miskin sekian banyak itu kok nggak peduli. Maka raut Nabi kita Muhammad SAW langsung kelihatan seperti marah itu. Tapi Nabi kita agak gampang meluapkan marah. Maka langsung memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Supaya apa? Orang mukmin itu berkumpul. Ya, nanti akan dinasihati oleh Nabi. Maka teruskan Mbak hadisnya. Maka beliau berkhutbah dan berkata, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu sampai akhir ayat. Lalu beliau membaca ayat yang terdapat dalam surat Al-Hasr, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Seseorang menyedekahkan sebagian dari dinar, dirham, pakaian, 1 sok gandum, 1 sok kurma. Sehingga akhirnya beliau mengatakan, meskipun hanya dengan 1 belah kurma. Ya. Jadi inilah Nabi kita ini. Ya, sangat sayang kepada umatnya. Kenapa kamu biarkan seakan-akan itu? Tapi enggak begitu saja ngomong yang tidak ada jalurnya. Disuruh sembahyang, setelah sholat, menyelesaikan, benar Rasulullah memberi tausiah kepada para sahabat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Diingatkan, wahai manusia, kamu itu asalnya dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari diri yang satu itu akan kemudian dikembangbiakkan. Kamu itu dulu ya saudara. Kenapa seakan-akan saudaramu miskin seperti itu kamu biarkan? Ya kan? Ya, kok tidak ada yang peduli satu sama lain. Dihasilkan baca surat Al-Hasr. Wal tanggur nafsu ma qaddamat lighad. Setiap orang hendaknya mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah. Bekalnya adalah amal soleh tatkala di dunia. Jadi begitu Rasulullah bersabda seperti itu, para sahabat tanggap.
istilah Jawa, bahasa Jawa, tanggap sasmito. Ya, jadi mengerti, arahnya Nabi itu mengajak para sahabat itu untuk menginfakkan, menolong saudaranya yang kelihatannya seperti orang miskin itu yang masuk masjid itu. Maka tiba-tiba keluar setelah itu, ada yang mengambil kurma, ada mengambil gandum, ada mengambil pakaian, ada mengambil semuanya, ya, sehingga bertumpuk-tumpuklah ya di saat itu apa yang disedekahkan yang bisa diambil para sahabat seperti itu. Jadi hati mereka itu mudah tersentuh, ya. Bandingkan dengan kita, ya, kita diajak sampai yang ngajak itu berbusa-busa, barangkali kita tidak peduli, ya. Padahal kita itu yang punya kita itu sebentar lagi kita tinggal. Saya misalnya, rumah saya tinggal berapa hari, saya tinggal berapa di dalam rumah itu. Tapi saya kadang-kadang itu, ya, merasa terlalai, ya. Sehingga kalau saya ini diajak orang lain untuk berbagi sedikit saja, iman kadang-kadang. Itulah kit manusia. Maka begitu Rasulullah bersabda seperti itu, langsung kumpul. Maka kemudian ada seorang dari kaum Ansor yang datang membawa satu kantong. Hampir saja telapak tangannya tidak mampu mengangkatnya, di emas dinar barangkali itu. Ya, sakupan gitu. Orang kaya banyak zaman Nabi. Karena dalam masalah perang, itu harta rampasan perang itu diberikan kepada sahabat, ya, yang ikut perang. Ya, semakin banyak ikut perang, mereka semakin mendapat ghanimah atau rampasan perang. Ya, setelah melihat tumpuan itu, tiba-tiba Rasulullah berbinar-binar, matanya bersinar-sinar, senang sekali. Ternyata para sahabat itu menanggapi apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Ya. Jadi tidak usah diperintah 2 kali, kamu, tidak usah, sudah. Begitu disampaikan, langsung. Jadi seperti, ya, kita, teman-teman kita yang dari Asyifa itu, mungkin kalau diajak cepat aja sudah, ya. Saya tidak pernah, kadang-kadang tidak minta apa-apa. Saya memperbaiki Darul Fikri. Sudah langsung, ya. Mereka sudah, saya tidak pernah minta, ini Pak, tolong dia bantu, enggak. Saya sudah datang sendiri, bantu ini, untuk ini. Ya. Itulah iman yang ada di dalam darah kita, yang mendorong amal. Ya. Kalau sampai iman yang kita miliki itu tidak bisa mendorong amal, maka itu dipertanyakan kualitas iman yang kita miliki. Begitu melihat tumpukan harta yang banyak itu, maka Rasulullah pun bersabda, maka dibaca hadisnya itu, Pak. Barang siapa yang memulai suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala sunnah itu baik. Maksudnya, maka baginya pahala sunnah yang baik itu dan pahala orang-orang yang melakukannya sesudah dirinya tanpa mengurangi dari pahala itu sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai suatu sunnah yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa sunnah yang buruk itu dan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dari dosa mereka sedikit pun. Nah, hadis ini ada yang salah paham, Pak. Akhirnya dia menyimpulkan ada bid'ah hasanah. Lihat ini, ya. Nabi mengatakan barang siapa yang memulai suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala sunnah yang baik itu dan pahala orang yang melakukannya. Kan seperti tanpa mengurangi. Nah, kalau kita berbuat baik, misalnya menambah-nambah agama yang mereka itu anggap baik, maka mendapat pahala ini dan itu. Lupa bahwa baik yang di dalam agama itu adakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Agama itu Al-Quran dan Sunnah. Bukan pendapat, bukan pemikiran, ya, bukan hasil riset, bukan. Tadi Al-Quran dan Sunnah itu adalah agama. Yang baik menurut Al-Quran dan Sunnah, baiklah adanya. Yang jelek menurut Al-Quran dan Sunnah, jeleklah adanya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tatkala Allah memerintah taat kepada Allah pakai ati'u, berarti mutlak ketaatan ini tidak pakai persyaratan. Begitu Allah memerintahkan kerjakan, melarang tinggalkan. Tidak boleh tanya. Karena Allah yang memerintahkan, Allah maha mengerti. Demikian juga kalau Rasulullah itu memerintahkan, maka perintah Rasulullah kerjakan. Itu di zaman Rasul masih hidup.
Kalau sekarang kan hadis itu kadang-kadang penelitian ada yang mengatakan sahih, ada yang tidak sahih. Jadi orang menolak hadis itu tidak masalah kalau mereka menolaknya dengan ilmu. Karena apa? Dalam satu hadis ada sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian ulama tidak sahih. Nah, saya teruskan ini. Jadi baik itu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Tatkala Rasulullah mengatakan baik, ikuti. Perintah Rasulullah itu tidak boleh bertanya-tanya tentang apa. Yang ditanyakan bagaimana pelaksanakan. Maka tatkala ada perintah sholawat kepada Nabi, para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana tata cara saya sholawat kepadamu? Rasulullah mengajarkan sholawat kepada hambanya, kepada para sahabat ini. Kepada Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu yang diajarkan oleh Nabi. Kita juga mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Tidak usah membuat modifikasi. Sehebat apapun, siapapun ulama yang hebat, tidak akan sehebat Nabi kita. Ajaran Nabi pasti lebih baik. Itu harus kita yakini. Jangan sampai berpendapat ada ajaran yang lebih baik dari ajaran Nabi. Ya, ini seperti zaitun yang sekarang raminya seperti ini. Dia aliran yang sudah menyimpang. Sholat Id yang kita lihat itu di YouTube itu, perempuan taruh di depan, orang Kristen diajak salat bersama-sama, dan berdoa sama-sama Kristen dan mereka sudah jauh tersesat karena merasa dirinya besar. Sehingga dianggap agama itu semua boleh membuat aturan tata sendiri. Sehingga tatkala ditanyakan mazhabnya apa? Mazhabnya Soekarno, Ahmad Soekarno katanya. Jadi kacau lah kalau sudah seperti itu, maka Al-Zaitun yang awalnya sudah menyimpang, perempuan disuruh kutut baju, itu sejauh dari ajaran kita, ajaran Islam ini. Meskipun mereka orang-orang pintar itu keblinger namanya. Kadang-kadang kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepadanya itu, kalau didasari dengan iman dan ketaatan kepada Allah, maka akan menjerumuskan kepada orang yang diberikan kecerdasan itu, karena agama itu dipikir boleh dimodifikasi dengan kecerdasan yang dia miliki. Itu harus hati-hati. Jadi, mangsana fil islami sunatan hasanatan. Barang siapa mentradisikan, membiaskan, kebiasaan yang baik, sunatan hasanatan, sunnah yang baik. Sunnah itu tradisi yang baik, di dalam Islam itu. Falahu maka baginya ajruha wa ajruman amila ba'daha, amila biha ba'dahu, dan dia akan mendapat pahala, dan pahala orang yang mengikuti setelahnya. Itulah orang yang biasa mengadakan kebaikan. Di sini kita kaitan dengan hadisnya. Kebaikan apa? Pada saat itu mengumpulkan dana untuk membantu orang lain itu tidak ada perintah Rasulullah. Tapi itu adalah suatu kebaikan dihidupkan oleh sahabat sunnah seperti itu. Ayo tolong saudara kita yang sedang kesulitan. Kita tolong dengan mengumpulkan dana. Maka siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan pahala. Siapa yang mempeloporinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebanyak orang yang mengikuti itu. Mangsana fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang mengadakan sunnah baik dalam Islam itu, dia akan dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti setelahnya. Kemudian ghairon sedikit pun yang kuso min ujurihim, saya tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang mengikuti itu. Jadi saya memberi contoh itu, misalnya Asifah memberi contoh membantu orang lain, maka siapa saja yang pernah memberi contoh membantu orang lain itu yang ada di Asifah, kemudian kita meninggal dunia, ada orang yang mengikuti jejak kita, membantu seperti ini, ternyata apa yang dilakukan Asifah bagus, maka seluruh mereka akan dapat pahala. Kita sudah tidak beramal, pahalanya terus orang yang mengikuti kepada kita tanpa mengurangi. Itulah murahnya Allah. Namun sebaliknya, waman sana fil islami sunatan sayiatan. Orang siapa mengadakan tradisi buruk, larung sesaji ke lautan, kemudian memuja-muja pohon atau minta kepada ini dan itu, jimat dan lain-lainnya. Sayiatan
karena Allah yujruha wa yujruman amila biha min ghairi ayang kusa min auzarihim syai'an. Jadi tidak juga dikurangi dosanya. Jadi dia sudah dosa, orang yang mempelopori pertama kali mendapat bagian dosa. Itulah adilnya Allah. Kalau orang berbuat baik terus akan dapat kebaikan. Maka mudah-mudahan teman-teman kita yang sekarang sedang sama-sama ngaji ini, dan nanti kalau setelah kita sudah tidak ada, kajian itu masih ada yang melanjutkan. Maka kita pun akan mendapat bagian dari pahala dari mereka yang mengikuti jejak-jejak kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis tersebut, monggo Pak Toh, dihapuskan hadisnya itu. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Muslim tanpa Imam Bukhari melalui penuturan Syu'bah dengan sanad seperti tersebut. Dengan demikian, firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, merupakan perintah untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Dan itu mencakup pelaksanaan semua perintahnya dan peninggalan semua larangannya. Iya, ya. Perintahnya yang paling besar apa? Jangan syirik. Ya. Mayu syirik bila faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa syirik kepada Allah, diharamkan baginya surga. Jadi bertakwa kepada Allah, itu mengerjakan semua perintahnya. Perintah yang paling besar apa? Jangan sampai syirik. Karena amal tidak akan berarti kalau kita sampai terjatuh pada perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Kemudian juga amal-amalan yang lain yang tidak ada tuntunan syariat, tinggalkan. Karena hanya amalan yang dikerjakan oleh seseorang yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, perintah itu yang ada nilainya di sisi Allah. Oleh karena itulah Allah memperingatkan, jangan sampai amal kita itu menjadi amal yang sia-sia, padahal kita sudah menganggap amal sebaik-baiknya, akhirnya kita mendapat bagian di neraka seperti orang kafir. Monggo Pak Thomas dibaca dulu sementara surat Kahfi ayat 103 sampai 105, tapi satu persatu dulu ayat yang saya jelaskan. Monggo Pak. Surat Kahfi, Ustaz. Ya, surat Kahfi. Bentar. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ya, begitulah Pak. Ya, jadi ada Allah Ta'ala cerita disampaikan kepada Nabi, orang yang sudah kerja keras, ya, kul hal nunabbiukum, ya, katakanlah ya wahai Rasul, ya, karena ini. Apakah kalian mau hal nunabiukum bil aksarina amala, kepada orang yang beramal tapi rugi sekali amalnya itu. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu yang sia-sia usaha mereka. Ya, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia itu, wahum padahal mereka yahsabuna, mereka sudah menduga, mengira, annahum sesungguhnya mereka yuhsinuna sunna, sudah berbuat sebaik-baiknya. Perhatikan Pak, orang-orang kafir, ya. Atau orang-orang muslim yang pada saat beramal tidak mau mengikuti tuntunan, itu kelompok-kelompok itu yang rugi-rugi, ya. Kalau orang kafir ini dijelaskan ulaika ladzina kafaru, yaitu mereka yang kufur, yang ingkar dengan ajaran Islam ini, dia melaksanakan amal tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bi ayati rabbi, dengan ayat-ayat Rabbnya, dengan syariat hukum yang diturunkan oleh Allah kepada waliqaihi. Dan mereka kufur bahwa mereka akan bertemu dengan Allah, fahabitat a'maluhum, maka amal mereka hapus, falanukimulahum yaumal qiyamati wazna. Dan mereka tidak ditimbang sedikit pun dari amal yang mereka kerjakan. Apa balasannya ayat 106, monggo Pak? Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam,
disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Iya, ya, ini kan terjadi. Sekarang banyak sekali yang seperti. Kita lanjut, ya. Kita lanjut ayat yang ke-19. Ayat 19. Wala takunu, jangan sampai kalian menjadi kalladzina nasullah, orang yang lupa kepada Allah. Maksudnya lupa kepada Allah apa? Lupa kepada perintah-perintah Allah. Sehingga perintahnya dilanggar. Dan lupa atau tidak peduli dengan larang-larangan Allah. Sehingga larang-larangan dilakukan seperti orang munafik. Ya, orang munafik itu tidak mau peduli. Orang-orang alul kitab, Bani Nadir, Bani Kaunika, orang-orang Yahudi. Itu tidak peduli. Ya. Walatakunu kalladzina nasullah fa'angsahum anfusahum. Nanti kamu melupakan dirimu sendiri, bahwa kamu akan harus mempunyai persiapan untuk menghadap Allah. Ya. Untuk menghadap Allah di akhirat kelak butuh amal. Kamu lupa sehingga kamu tidak mempersiapkan lagi, tatkala mati saja kelihatan sudah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian perhatikan, kalau kita nanti mati, akan mati, ya, karena kita pasti akan mati. Tandanya bahwa kita sudah sebentar lagi mati, kita melihat malaikat yang akan mencabut ruh kita. Ya. Malaikat itu datang kita tahu, tapi sudah tidak bisa ngomong. Lidahnya sudah keluh, ya. Kemudian tangannya sudah sulit digerakkan, tapi kelihatan. Dan amal-amal semua yang kita kerjakan, ya, itu dinampakkan semua. Itu tandanya kita sudah mau mati. Jadi nanti rasakan sendiri. Termasuk saya akan nanti menyaksikan seperti itu karena riwayat daripada hadis-hadis seperti itu yang saya baca ini. Jadi kalau kita sudah melihat malaikat, berarti kematian akan segera datang. Maka dari itu malaikat gak akan mungkin bisa dilihat kecuali orang yang mau mati. Atau orang yang sudah mati lah. Ya, yang melihat ini. Dan malaikat itu yang mau menjemput itu. Kita, mayat yang mau mati itu, dia menyesal. Karena apa? Amal-amalnya yang dikerjakan semua selama ini, ternyata gak ada yang baik, nilainya merah semua. Yang hijau itu hanya sedikit sekali. Maka kalau mau dicabut rohnya, datang malaikat kepadanya, dia itu mengajukan usul supaya dilaporkan kepada Allah, ya, yang mengutus malaikat yang mencabut roh itu, ya, bilangkan sama Allah, ya, bahwa saya Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asataka wa akum minas sholihin. Ini di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Moga Pak Tomo dibaca. Al-Munafiqun, Ustaz? Ya, ayat 10. Al-Munafiqun berarti 63 ya. 63 ya. Ustaz. Qurannya tipis soalnya. Tidak apa-apa, alon-alon. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Langsung sekali ayat terakhir 11. Terus Pak Tomo? Terus, Ustaz. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Bisa, ya. Ayat-ayat seperti itu kita hafal, ya. Kenapa? Supaya bisa memperingatkan kita setiap saat. Ya. Karena kita itu sering lupa. Maka disebutkan dalam ayat surat Al-Asr, wala takunu kalladzina nasullah fa'angsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, jangan sampai kamu lupa kepada Allah sehingga kamu lupa pada dirimu sehingga kamu jadi orang fasik. Karena apa? Melanggar hukum-hukum Allah, ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kamu tidak mau menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ya, kan orang fasik. Dan Allah Ta'ala di dalam ayat yang ke-20
la yastawi, sampai begitu, boten sami, tidak sama. Ashabun nar, orang yang nanti akan menghuni neraka, wa ashabul jannah, orang yang menghuni surga. Memang di dunia agak sama, tapi di akhirat nanti sudah tidak ada kesamaan lagi. Ashabul jannati humul faizun, orang yang penghuni surga itu orang yang beruntung. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan kali lain. Monggo Bu Ridin, waktunya sudah